beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Kapolsek Seperti Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Dan Ramil Seperti Surabaya atau yang mewakili, dan yang tidak kalah pentingnya selaku tuan rumah Bapak Kepala Kampung Sumber Katon beserta kaul dan seluruh perangkat kampungnya yang saya hormati, Bapak dari BKKBN Kecamatan Seperti Surabaya yang saya hormati, teman-teman dari Ansor, dari Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak Ibu warga Sumber Katon dari dusun 1 sampai dusun 7 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf, dan seluruh hadirin undangan yang ada di sini. Terima kasih Pak, Ibu. Pada hari ini kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat pada masa sidang 2 di tahun 2025 ini, yang mana kami semenjak dilantik di bulan Agustus 2024 baru melakukan 2 kali reses. Yang pertama di bulan 11 di tahun 2024, dan di tahun 2025 ini pada hari ini tanggal 26 Februari ini reses yang pertama di tahun ini, dan pada masa sidang yang kedua kami tempatkan di Desa Sumber Katon. 2024 yang lalu Pak, tahun politik, pileg, ya pilkada, kita lupakan DPR wis dadi, ya iki sing enek nang ngarep iki wong 10, bupatine wis dadi, gubernurnya wis dadi, ya wis dilantik juga, presiden wis dadi, hilangkan, lupakan. Kami anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2 mewakili seluruh masyarakat Lampung Tengah. Kalau pada khususnya saya dan Pak Ika di Asenabiri mewakili Seperti Surabaya, Pak Diki, Bu Minabung, Rasih, Bu Juliana, dan Pak Huda mewakili kecamatannya masing-masing. Tapi setelah jadi kami mewakili Dapil 2 untuk Dapil, kalau reses dan sebagainya. Tapi pada umumnya kami 50 anggota DPRD Lampung Tengah mewakili, satu orang mewakili 30.000 jiwa, karena penduduk Lampung Tengah 1,5 juta, kami 50 anggota yang mewakili di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi hilangkan pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya sudah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kita bicara ke depan untuk membangun desa kita, membangun kecamatan kita, membangun Lampung Tengah, dan membangun provinsi Lampung ini. Kita bersama-sama, bareng-bareng. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan kepada kami. Nanti akan kami bawa ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kami paripurnakan dan kami sampaikan ke kepala daerah untuk dapat dilaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan dan anggaran yang ada sesuai dengan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah kepala daerah terpilih kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat disampaikan melalui perangkat kampung, disampaikan melalui kepala kampung, dan dimusnembangkan di tingkat kecamatan, dikomandoi oleh Pak Camat, itu di tingkat kecamatan. Dan kalau reses, kami langsung kami bawa ke tingkat kabupaten. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Sumberkarton ini gerbang seputih Surabaya. Akan tetapi saya memang lama jadi konsultan pemberdayaan dan konsultan teknik Desa Sumberkarton ini ada 2 tahun ya Pak ya. Setelah itu nggak jadi konsultan lagi karena jadi DPR. Saya tahu karakteristik topografi Desa Sumberkarton ini. Gerbang seperti Surabaya akan tetapi pembangunannya minim sekali. Paling nggak juga DPR begini. Lek gibi loro enek loro DPR. Jadi bangun terus. Jadi kita rubah Pak, sengaja kami reses di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu nanti dapat terakomodir, dan juga kita akan sampaikan supaya Sumberkarton ini juga pembangunannya juga bisa ada keseimbangan antara dana desa, dana dari pemerintah daerah, dan dari pusat. Nanti bisa diadakan keseimbangan keselarasan. Karena Desa Sumberkarton ini kalau boleh jujur, mungkin jalan aspalnya yang jalan desa nggak nyampe 10 kilo ya Pak. 5 kilo we nggak enak Pak ya. 7 dusun gue paling cuma ada 200 meter jalan aspal ya Pak. Jalannya hot mix ya. Nggak jalan ke Pak Kadek ya. Paling nggak ngomongin Pak Kadek. Nanti disampaikan oleh beliau juga. Jadi harapan saya bapak-bapak, ibu-ibu ke depan mungkin yang muda-muda juga lebih selektif dan lebih memahami juga apa artinya kepentingan kita untuk pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya. Jangan ego, kita mementingkan kepentingan umum, terutama untuk kepentingan masyarakat kita. Jangan ego, oh kita orang Sumberkarton seperti Surabaya, basengan wae lah, wong sing ngondi wae tak pilih. Akhirnya kita mau menyampaikan aspirasi kita nggak ada tempat, atau terbengkalailah desa kita, kecamatan kita, yang dirugikan kita juga. Ke depan Bapak Ibu, saya selaku pembuka acara ini, nanti kita interaktif. 7 dusun ini nanti perwakilannya setiap dusun satu-satu, atau nanti kalau sudah cukup ya nggak masalah, tapi kalau lebih nanti disampaikan lagi. Nanti kita buat 2 session, kita sampaikan aspirasi kita yang ada di Sumberkarton ini dengan tertib, dengan baik. Kita nanti komunikasi interaktif. Mungkin itu membuka yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang kenal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari mewakili pemerintahan kampung dan juga secara umum mungkin bisa disampaikan. Mohon izin untuk semua yang hadir, terkhusus semua anggota dewan yang kami banggakan. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kehadiran jenengan adalah impian. Kehadiran jenengan adalah impian dari kami. Kami sudah banyak berharap, seperti yang disampaikan beliau Bapak Edi tadi, pemilu sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pilkada, pileg, pilgub dan juga pilpres. Pada hari ini kebanggaan bagi kami, mudah-mudahan ini menjadi ajang persatuan dan kesatuan untuk kita semuanya dari berbagai lapisan masyarakat. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, mengetahui keadaan di kampung kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, banyak hal anggaran yang memang tidak bisa
menghandle, karena anggaran dana desa begitu banyak item yang harus diselesaikan dari semua jenis kegiatan, sehingga banyak hal yang masih belum bisa tercover. Poin yang pertama terkait dengan program ketahanan pangan. Alhamdulillah di sini juga saya sebagai petani. Jadi ketahanan pangan adalah kunci suksesnya pemerintahan. Harapan besar dari beliau-beliau yang hadir, mari merapatkan barisan dengan ketahanan pangan. Kami selaku petani yang pertama berharap terkait dengan pola tanam kami lahan kering, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Mengingat di sini hobinya atau mungkin sudah kebiasaannya ini singkong. Harapan besar baik kestabilan harga, kestabilan keamanan bisa berlangsung. Adapun harapan besar terkait dengan ketahanan pangan padi jagung, berharap dari dinas terkait agar nantinya bisa memanjakan masyarakat. Kenapa sampaikan memanjakan masyarakat? Berharap padi gogo, padi sawah ini butuh perhatian kita semua. Terkait dari padi sawah, berharap agar pemerintah campur tangan terkait dengan pembibitan. Pembibitan mengingat dengan minimnya anggaran untuk beli bibit, tolong bisa dibantu bibit agar nanti paritasnya paritas yang bagus, sehingga petani bisa panen yang bagus. Tepat waktu dan nanti nggak merugi. Yang selama ini kadang bibit ini nggak sesuai dengan alokasi, karena mungkin bibit tanah yang ada di Jawa mesti nggak sama dengan tanah yang di sini, sehingga ditanam di sini banyak yang gagal panen. Maka itu terlanjut dengan bibit jagung sama, berharap agar pemerintah kalau memang mau ketahanan pangan ini benar-benar berjalan, baik itu padi jagung, mohon kiranya pendampingan yang ketat sehingga kami petani bisa panen dengan maksimal. Terkait dengan infrastruktur jalan peladangan, namanya jalan usaha tani, berharap karena jalan usaha tani ini termasuk program penanggulangan kemiskinan. Mengapa? Manakala jalan di ladang ini sulit, otomatis daya angkut yang tadinya harusnya bisa 5 ton, kemampuan cuma 3 ton. Harapan besar ini butuh rabat Pak di perjalanan kami bahwa pancor apa aja namanya itu, pancor belum tanjakan atau nih kalau apa sengaja rapat lah nanti. Rapat betul itu kurang lebih, karena mengingat seperti beliau Mas ini juga paham, letak di wilayah kita ini alhamdulillah diberikan banyak rawa Pak Bu. Jadi duit biro-bironya kurang. Jadi banyak tanjakan yang memang butuh sekali rapat betul. Mengingat kita orderlah, ada yang jadi orderlah cuma tetap tidak mampu kanyut dan memang tidak bisa tertanam maksimal. Harapan besar jalan usaha tani ini menjadi perhatian kita semua. Mohon kiranya Bapak anggota Dewan, kalau nanti butuh profil baik dari anggaran-anggaran yang ada dan juga struktur wilayah kami, ini mohon kiranya dipahami. Ini secara umum. Terkait dengan kesehatan, harapan besar masyarakat kami ini jujur saja dengan luas lahan sedikit, otomatis kemampuan untuk pengobatan kan butuh biaya. Banyak keluarga miskin yang BPJS-nya banyak yang mati. Mohon kiranya BPJS ini kita membangun dari semua lini, sehingganya sapi bisa ketahan, ladang bisa ketahan, pekarangan bisa ketahan, manakala pengobatan ini BPJS ini bisa diaktifkan. Kalaupun yang mandiri alhamdulillah banyak Pak, cuman rata-rata mengingat ekonomi banyak yang mati yang sosial, sehingga mau nggak mau dia buat mandiri. Setelah buat mandiri, berjalannya waktu angsuran tidak terbayarkan. Jadi kita sangat maklum adanya, berharap agar BPJS ini bisa diberdayakan dan bisa diaktifkan kembali. Teknisnya manut, kami selaku aparatur kampung siap caranya kepiye, rumusnya bagaimana agar masyarakat kami ini selalu sehat dan berobat dengan mudah dan bisa sehat.
karena kesehatan ini bagi kami tetap sangat-sangat penting. Terkait dengan yang lain, pendidikan dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa tercover dengan semuanya, mengingat ini kawan saudara banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Harapan besar, mari kita terus semua sing-singkan tangan baju kita demi kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Perbedaan itu pasti, cuma jangan dijadikan masalah, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nama saya Bapak Johan Diono dari Dusun 4 atas mewakili yaitu khususnya masyarakat Dusun 4 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat Dusun 4. Kami memohon sekedar jalan yaitu masyarakat Dusun 1 sampai Dusun 6 sampai Dusun 7 sudah dikatakan sama Bapak Dedi tadi bahwasanya yaitu adalah jalan yaitu aspal memang benar Pak adalah jalan lingkungan masyarakat Dusun 1 sampai Dusun 7 ini kebanyakan masih tanah, ada aspal paling jauh 80 meter letaknya di Dusun 5 dan 6. Lain-lainnya kayaknya belum berbahagia. Ini sesuatu ada kemehnya Pak, bahasa Jawanya. Dusun 1 sampai Dusun 4 saja belum ada aspalnya, ada aspalnya Dusun 3 sampai Dusun 5 dan 6. Dusun 4 saja mau berjalannya cuma sebelah berbarengan sama Dusun 5 dan 6. Kami memohon yang belum berbahagia ini beliau dibagi. Yang kedua, ini saya memohon yaitu sudah disampaikan oleh kawan saya tadi dari jalur orderan lapangan. Kami memohon juga yaitu marilah kita mulai ini semua diperhatikan Bapak Dewan disampaikan alasannya bahwasanya orderan lapangan sampai jembatan ini kalau hujan besar jembatannya tidak mampu akhirnya air keluar. Yang kedua, yang ketiga sudah disampaikan kepada kawan saya tadi bahwasanya tanaman pokok di sumber kabel adalah singkong. Yang kami tanyakan dan kami mohon masyarakat minimal bukannya di sumber kabel seluruh kecamatan seperti Surabaya itu kebanyakan menanam singkong. Ada kendala tanaman singkong, ada Thailand, Cina dan lain-lain. Harga tidak stabil. Kami akan mewakilinya. Harga atau penjualan singkong ini Pak. Singkong seandainya saya jual ke pabrik singkong Thailand ditolak. Kita jual kelapa diterima. Kalau kelapa dijual ke pabrik diterima, apa bedanya? Ini permintaan saya yang kita sampaikan kepada Bapak Dewan dan Ibu Dewan. Apa bedanya pabrik kelapa terus kelapa ke pabrik diterima, petani ke pabrik ditolak. Ini petani kelapa diterima, terus kelapa ke pabrik diterima. Inilah masyarakat yang banyak dulu. Keluarnya masyarakat seperti itulah. Itulah yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada kasar kata-kata dari saya. Memangnya seperti itu. Memohon Taluk Rowo Pak. Jadi yang jelas Pak Kawin Pak, kami kula nggih. Kami kula Pak Kawin. Kali sampai Dusun 3A. Jadi masalah taluk itu kula sebut itu dipikir Pak. Jadi SK2 ini banyak rowo, di belakang banyak rowo, tapi jalan yang di rawa itu banyak rusak karena taluknya tidak ada kalau musim hujan. Jadi saya memohon itu dibantu dari kabupaten ke provinsi. Kalau kemudian dana itu mungkin kita mencukupi, mungkin itu bisa direalisasi dengan kabupaten ke provinsi. Kemudian tadi sudah diusulkan oleh Pak Lurah jalan
jurusan ke SMPT itu tadi saya mau usulkan juga takut dan usul sama orang. Tapi saya mohon PAUD yang di rawa-rawa ini tolong dibantu Pak Kabut Superkantor. Itu aja yang saya usulkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalma. Saya ingin menanggapi dari Bapak Suroto tadi, Pak. Karena kebiasaan masyarakat di Lampung Tengah khususnya Skadua ini itu menanam singkong, Pak. Kalau kita mendengar penetapan harga singkong yang ditetapkan pemerintah itu 1.350 dengan potongan 15% itu katanya. Tapi dalam kenyataannya, Pak, masyarakat ini malah sulit, Pak, untuk menjual singkong itu. Tapi potongan yang saya dengar dari keluhan masyarakat itu, ini mohon maaf Pak, saya belum punya singkong yang untuk dijual, Pak. Tapi saya mengakui dari masyarakat keluhan itu, potongan itu bisa 28 sampai 30, Pak. Nah, bisa 32 lebih kan. Nah, ini mohon dari pihak terkait tolonglah masyarakat kita ini, Pak. Dengan pada umumnya masyarakat di sini kan petani singkong, Pak. Jadi singkong yang dulunya bervariasi, Pak. Ada singkong yang namanya singkong Cina, Thailand merah, dan sebagainya itu nggak masuk lagi, Pak, di pabrik. Jadi pabrik itu nampaknya menerima singkong yang ditentukan, Pak. Jadi harapan kami kepada pihak terkait, jadi tolong masyarakat kecil seperti kami ini, Pak, untuk harga singkong dan potongannya. Demikian, Pak, usulan kami. Dan yang sekali lagi, Pak, di dusun kami itu ada jalan onderlawa dari arah lapangan di dusun 5 itu. Itu mohon diperhatikan, Pak, jalannya udah berlubang, Pak. Kasihan karena lapangan ini kan untuk publik kita, Pak, sebagai masyarakat. Jadi harapan kami untuk jalan yang dari dusun 5 ke arah lapangan itu bisa dikolmik, Pak, nantinya. Demikian, Pak, usulan kami. Terima kasih. Selamat siang. Jagung serta infrastruktur untuk mengeluarkan hasil panen dan kesehatan yaitu BPJS yang sumbernya PBI, penerima bantuan iuran. Yang kedua Bapak Parkoswono yaitu masalah pupuk juga, Pak. Pupuk saya kuis rame, terus akeh aman gitu ya. Yang ketiga Pak Priyono, dusun 5, Pak Pri. Oh ya, aku Pak, nomor 4 sampai, Pak. Harga singkong sama dengan Pak Bejo tadi, harga singkong juga. Kalau jual kelapa di toko, kelapa ke pabrik, lek petani nang pabrik langsung gak iso. Nanti dibantu disampaikan oleh Pak Ika Desa Nafiri, memang wis untuk merget ngajak nertib G lapak-lapak singkong, Pak, yang gak berizin. Yang keempat Pak Sarino, jalan, Pak, ya, jalan dusun 3 sampai dusun 6 itu diterblok. Nanti peladangan untuk melakukan hasil panen antara SK3 dan SK2, serikatur dan superkaton. Baik, Pak, nanti disampaikan, tapi awal saya sampaikan karena saat ini juga masih proses, Pak Camat juga. Sebenarnya di sini Bapak-bapak sekalian, saya mengajak diskusi supaya pusing kami di sini, Bapak turut serta pusing juga, ya kan? Jadi kita diskusi membicarakan tentang kemauan Pak Suroto, Pak Parto, Pak Supriyono, Pak Sarino, Pak Bejo, itu luar biasa keinginannya.
ingin sekali kalau seandainya hari ini pun saya bisa mempunyai kebijakan dan uang kabupaten itu banyak, sudah pasti kita akan berikan. Tapi tidak mungkin tidak ada kami tidak berikan kalau uang itu tidak ada. Cuman hari ini ayo kita diskusi. Sekarang ini kita kena Impres nomor 1 2025. Apa coba yang harus kita lawan? Masa kita melawan instruksi Presiden? Oke, sekarang ini kita menyalahi tentang instruksi Presiden, efisiensi yang telah memotongkan anggaran-anggaran yang ada. Sekarang akan dijawab pun juga oleh bapak-bapak sekalian. Aku rarti emboh yang karep saya, yang saya mau ini adalah bibit, jut, hotmik, dan pembangunan yang ada di daerah. Begitu kan Pak? Nah sekarang berani nggak kita jalanin yang di depan sana itu? Impres Presiden juga jalan dari Kota Gajah sampai dengan di depan ke rumah, di depan bapak, di depan apa? Balai desa kita ini. Nggak berani kan? Nah jadi kita ikutkan saja apa kata perintah pusat. Yang jelas hari ini mari kita berpikir bagaimana cara membedah dengan senior-senior saya yang ada di sini untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah dengan sama-sama diskusi untuk hal yang baik. Tapi hari ini saya siap dimarah. Kenapa siap dimarah? Efisiensi di kantor kita pun untuk perjalanan kunker aja sudah dipapas, begitu ya Om Kad ya. Nah, terus untuk yang lain-lain pun juga sudah dipapas, bukan hanya kantor kami. Jadi kami mau bicarakan tentang apa yang dibangun, apa yang menjadi program-program 5% tadi, kami hanya menampung, tapi tidak janji. Semoga tsunami ini akan selesai tersendirinya. Kami serap, kami akan bawa di sekretariat DPR Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi apa yang masyarakat mau. Cuman itu yang saya hanya bisa memberi paparan kepada bapak-bapak sekalian. Saya siap dimarah, tapi ayo kita pusing sama-sama. Tapi ingat, kita kena Impres nomor 1 2025, efisiensi anggaran. Hanya itu yang saya sampaikan bapak-bapak. Mohon maaf kalau pembicaraan saya sangat singkat dan sangat tidak sopan, tapi saya tidak mau mengatakan janji, karena janji adalah utang yang harus saya tepati. Dan hari ini pun pemerintah daerah saya belum paham mau membangun apa dan seperti apa. Kita tunggu aja kedatangan bupati kita dari Magelang. Kita akan membawa aspirasi ini ke depan meja beliau supaya semuanya terrealisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini bapak-bapak sekalian, saya mengajak diskusi supaya pusing kami di sini, bapak turut serta pusing juga, ya kan? Jadi kita diskusi membicarakan tentang kemauan Pak Suroto, Pak Parto, Pak Supriyono, Pak Sarino, Pak Bejo, itu luar biasa keinginannya. Ingin sekali kalau seandainya hari ini pun saya bisa mempunyai kebijakan dan uang kabupaten itu banyak, sudah pasti kita akan berikan. Tapi tidak mungkin tidak ada kami tidak berikan kalau uang itu tidak ada. Cuman hari ini ayo kita diskusi. Sekarang ini kita kena Impres nomor 1 2025. Apa coba yang harus kita lawan? Masa kita melawan instruksi Presiden? Oke, sekarang ini kita menyalahi tentang instruksi Presiden, efisiensi yang telah memotongkan anggaran-anggaran yang ada. Sekarang akan dijawab pun juga oleh bapak-bapak sekalian. Aku rarti emboh yang karep saya, yang saya mau ini adalah bibit, jut, hotmik, dan pembangunan yang ada di daerah. Begitu kan Pak? Nah sekarang berani nggak kita jalanin yang di depan sana itu? Impres Presiden juga jalan dari Kota Gajah sampai dengan di depan ke rumah, di depan bapak, di depan apa? Balai desa kita ini. Nggak berani kan? Nah jadi kita ikutkan saja apa kata perintah pusat. Yang jelas hari ini mari kita berpikir bagaimana cara membedah dengan senior-senior saya yang ada di sini untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah dengan sama-sama diskusi untuk hal yang baik. Tapi hari ini saya siap dimarah. Kenapa siap dimarah?
efisiensi di kantor kita pun untuk perjalanan kunker aja sudah dipapas, begitu ya Om Kade ya. Nah, terus untuk yang lain-lain pun juga sudah dipapas, bukan hanya kantor kami. Jadi kami mau bicarakan tentang apa yang dibangun, apa yang menjadi program-program 5% tadi, kami hanya menampung, tapi tidak janji. Semoga tsunami ini akan selesai tersendirinya. Kami serap, kami akan bawa di sekretariat DPR Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi apa yang masyarakat mau. Cuman itu yang saya hanya bisa memberi paparan kepada bapak-bapak sekalian. Saya siap dimarah, tapi ayo kita pusing sama-sama. Tapi ingat, kita kena Impres nomor 1 2025, efisiensi anggaran. Hanya itu yang saya sampaikan bapak-bapak. Mohon maaf kalau pembicaraan saya sangat singkat dan sangat tidak sopan, tapi saya juga mau mengatakan janji, karena janji adalah utang yang harus saya tepati. Dan hari ini pun pemerintah daerah, saya belum paham membangun apa dan seperti apa. Kita tunggu aja kedatangan bupati kita dari Magelang. Kita akan membawa aspirasi ini ke depan pintu, ke depan meja beliau, supaya semuanya terrealisasi.